Hai semua, welcome to Math Room. Nah, di sini kita akan berbagi informasi yang berkaitan dengan matematika, mulai dari share materi ataupun pembahasan soal-soal. Oke, mari kita mulai. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu berkaitan dengan aritmetika sosial. Jadi, aritmetika sosial itu merupakan salah satu pembelajaran matematika yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana aritmetika sosial ini biasanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia perekonomian, seperti bagaimana cara menghitung dari keuntungan dan kerugian, kemudian suku bunga, persentase, bruto, neto, dan juga tara. Nah, jadi tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dekat sekali dan kita sudah sangat mengetahui bagaimana kegiatan dari jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Seorang penjual itu tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Begitu pula dengan pembeli tentunya ingin mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Nah, mengenai materi keuntungan dan kerugian ini, yang dilihat adalah dari sisi penjualnya. Jadi apakah penjual itu mengalami keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan barang-barang mereka. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaannya, kita akan bahas di video ini. Oke, jadi di sini nanti akan ada 3 orang penjual, yaitu Pak Subur, Pak Susu, dan Pak Sartu. Nah, kita akan cermati bagaimana kasus mereka, apakah mereka selama penjualan mengalami kerugian, keuntungan, atau mungkin impas. Nah, kita akan cek satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama dari Pak Subur. Pak Subur itu seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi itu Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dan dengan bahan baku tersebut, Pak Subur dapat membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur hanya mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Jadi poin penting dari permasalahan ini adalah 1 juta ini adalah modalnya. Kemudian dengan modal tersebut biasanya Pak Subur dapat menjual 130 porsi bubur dengan harga 10.000 per porsi. Kemudian pada hari itu dia hanya dapat menjual 110 porsi. Nah, kita lanjut ke masalah Pak Susu. Jadi Pak Susu ini adalah seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Susu itu menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Susu mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Susu biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, jadi modalnya adalah 800.000, kemudian biasanya dengan modal tersebut dapat membuat 120 porsi dengan harga Rp8.000. Kemudian, tetapi karena hujan hanya mampu terjual 90 porsi. Oke, kita lanjut ke masalah Pak Sartu. Jadi Pak Sartu ini adalah seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sartu menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sartu itu dapat membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sartu biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Oke, poin penting dari permasalahan ini yang pertama adalah modalnya 700.000. Kemudian dengan modal tersebut dapat membuat 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Dan yang laku terjual pada hari itu adalah 70 porsi. Sudah, kita akan selesaikan masalah ini, yang manakah kasus dari ketiga penjual ini yang mengalami keuntungan, kerugian, ataupun impas. Nah, jadi dalam pembahasan soal nanti kita harus sepakati simbol-simbol yang akan digunakan. Nah, yang pertama modal itu sama dengan harga beli, itu nanti disimbolkan dengan HB. Kemudian harga jual sama dengan HJ, untung sama dengan U, rugi sama dengan R, dan impas sama dengan I. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kasus dari Pak Subur. Ini yang diketahui, HB-nya 1 juta rupiah, kemudian dapat dibuat 130 porsi dengan harga 10.000 per porsi, dan bubur yang terjual adalah 110 porsi. Yang akan kita hitung pertama adalah berapa harga jualnya. Jadi kita harus cermati bahwa di sini dia hanya mampu menjual 110 porsi dengan harga 10.000 per porsi.
Kita akan dapatkan seperti ini. HJ itu sama dengan 110 kali 10.000. Nah, hasilnya adalah 1.100.000. Sekarang kita akan bandingkan ini HJ-nya dengan HB. Kalau kita cermati di situ, mana lebih besar, HJ atau HB? Ya, jadi benar sekali, HJ itu lebih dari HB. Itu tandanya Pak Subur mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana cara kita menghitung besarnya untung yang didapatkan oleh Pak Subur? Tinggal kita kurangi saja HJ dengan HB. Kita dapatkan hasilnya adalah Rp100.000. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, kita lanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu Pak Susu. Nah, ini yang diketahui, HB-nya adalah 800.000, kemudian dapat dibuat 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Soto yang terjual adalah 90 porsi. Jadi sama, kita akan hitung terlebih dahulu berapa harga jualnya dengan mengalihkan ini. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah Rp720.000. Kemudian kita perhatikan nilai dari HJ dan HB. Itu nilainya mana yang lebih besar, HB atau HJ? Ya, jadi HB-nya yang lebih besar. Jadi HJ itu kurang dari HB, itu artinya Pak Susu mengalami kerugian. Nah, untuk menghitung besarnya rugi, tinggal kita kurangi saja HB dengan HJ. Jadi hasilnya adalah Rp80.000. Nah, itu ya, jadi Pak Susu mengalami kerugian sebesar Rp80.000. Kita lanjutkan ke Pak Sartu. Ini yang diketahui, HB-nya adalah 700.000, kemudian dapat dibuat 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi, dan satu yang terjual itu adalah 70 porsi. Jadi sama, kita kalikan HJ-nya 70 kali 10.000 sama dengan 700.000. Dan kita perhatikan di sini, ternyata nilai dari HB dan HJ itu sama. Artinya, Pak Sartu itu mengalami impas. Nah, dari ketiga kasus tersebut, jadi kita sudah bisa membedakan kapan seorang penjual itu dikatakan mendapatkan keuntungan, kerugian, ataupun impas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai persentase untung dan rugi. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita cermati bersama. Kita ambil dari kasusnya Pak Subur tadi. Jadi kita sudah dapatkan HB-nya adalah Rp1.000.000, HJ-nya Rp1.100.000 dan untungnya adalah Rp100.000. Nah, untuk menghitung persentase untung, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi persentase untung itu sama dengan untung per HB kali 100%. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya. Jadinya 100.000 per 1 juta kali 100%. Nah, kita tinggal sederhanakan, coret 00-nya. Dan kita dapatkan bahwa persentase untung dari Pak Subur adalah 10%. Oke, kita lanjut ke Pak Susu. Jadi harga belinya itu adalah 800.000, HJ-nya 720.000, dan ruginya adalah 80.000. Cara untuk menghitung persentase rugi itu hampir sama dengan persentase untung. Nah, ini rumusnya. Jadi persentase rugi itu sama dengan R per HB kali 100%. Kita tinggal sederhanakan saja. Seperti ini. Dan 8 per 8 itu kan sama dengan 1 kalikan 10. Jadi kita dapatkan 10%. Nah, itu adalah cara menghitung dari persentase untung ataupun rugi. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep dari kerugian dan keuntungan, kita akan bahas beberapa soal latihan. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi, ayah menjual nasi goreng dengan harga Rp10.000 per porsi. Ayah membeli semua bahan-bahan seharga Rp750.000. Jika pada hari itu ayah mendapatkan keuntungan 20% dari penjualannya, maka tentukan yang pertama adalah besar keuntungan yang diperoleh ayah, kemudian total harga penjualan dari nasi goreng tersebut, dan yang terakhir adalah berapa porsi nasi goreng yang dapat dijual ayah. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi ada HB, ada HJ per porsi, kemudian diketahui juga persentase U-nya. Yang ditanya adalah U, HJ, dan banyak porsi yang terjual. Oke, kita akan selesaikan yang pertama, mencari untungnya. Jadi untuk mencari untung, itu kita bisa gunakan cara yang tadi, yaitu U itu sama dengan persentase untung dikalikan dengan HB.
Jadinya 20% kali 750.000 itu sama dengan 20/100 kali 750.000. Tinggal kita sederhanakan, kita dapatkan untungnya adalah 150.000. Jadi keuntungan yang diperoleh ayah adalah Rp150.000. Nah, kita selanjutnya cari nilai dari HJ. Jadi untung itu kan kita dapatkan dari HJ dikurangi HB. Nah, berarti HJ itu sama dengan harga beli atau HB itu ditambah dengan U. Kita masukkan saja nilai-nilainya, nanti kita dapatkan HJ-nya adalah 900.000. Jadi, total harga penjualan dari nasi goreng ayah itu adalah Rp900.000. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu banyak porsi yang terjual. Banyak porsi yang terjual, jadi kita bagi saja HJ dengan harga per porsinya. Berarti 900.000 dibagi 10.000, nanti kita dapatkan 90. Jadi, banyak nasi goreng yang terjual adalah 90 porsi. Nah, untuk soal yang kedua, ayah menjual satu set sofa seharga Rp900.000. Jika dalam penjualan itu ayah mengalami kerugian sebesar 10%, maka tentukan berapa harga ayah membeli satu set sofa tersebut. Nah, kita tentukan apa yang diketahui, yaitu HJ, persentase rugi, dan ditanya adalah HB-nya. Oke, untuk menentukan HB, itu kita harus tentukan dulu nilai dari R-nya. Nah, R itu kan sama dengan persentase R kali HB, jadi R itu sama dengan 10% HB. Kemudian, berdasarkan rumus yang ini, R sama dengan HB dikurangi HJ, itu kita dapatkan R-nya sama dengan 100% HB dikurangi 900.000. Jadi HB itu kan sebenarnya 1 HB, kita ubah saja menjadi 100%. Itu tidak masalah, karena 100% itu sama aja artinya dengan 1. Sudah, kita sekarang samakan. Jadi, kita samakan nilai R yang ini dengan R yang di bawah. Jadi R sama dengan 100% HB dikurangi 900.000. R yang di depan ini kita ganti. Kita ganti dengan ini. Nah, nanti kita dapatkan 10% HB itu sama dengan 100% HB dikurangi 900.000. Jadi 90% HB itu sama dengan 900.000. Dan HB itu sama dengan 900.000 dibagi 90%. Jadi tinggal kita ubah bentuknya, persen itu jadinya 90/100. Nah, kita ubah lagi bentuknya. Kita dapatkan 900.000 kali 100/90. Kita sederhanakan, 90 dibagi 90, itu kan sama dengan sama-sama 1. Jadi tinggal kita kalikan, nanti kita dapatkan hasilnya adalah 1 juta. Jadi, harga beli satu set sofa itu adalah Rp1.000.000. Nah, demikian pembahasan materi mengenai keuntungan dan kerugian. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.